Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub وتصلح بها القلوب وتندلك بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد. Alhamdulillah, Al-Fagir di sini menggantikan Ustadz Habib Abu Bakar bin Ustadz Taufik As-Segaf. Jadi beliau berhalangan hadir lagi ke luar kota. Jadi Al-Fagir disuruh menggantikan daripada Ustadz Abu Bakar bin Ustadz Taufik As-Segaf. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang penuh barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu pemberian Allah yang istimewa, yang mulia adalah taufik, yaitu kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekuat apapun manusia, sesehat apapun manusia, ketika tidak ada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perginya kita, berangkatnya kita di tempat ini, duduk di masjid ini, semata-mata karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita digampangkan kaki kita untuk melangkah ke majlis ini, ke masjid ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ini pemberian yang istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau di dalam doanya mengatakan, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Sampai beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berdoa, beliau berkata di dalam doanya, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair. Ya Allah, wahai zat yang memberi taufik kepada orang-orang yang baik. Lil khair, untuk melakukan kebaikan. Wa a'anahum alaih, dan membantu orang-orang tersebut untuk melakukan kebaikan. Maka waffiqna lil khair, berikanlah kami taufik, wa a'inna alaih, dan bantulah kami untuk melakukan kebaikan. Ini doa yang istimewa daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan juga alhamdulillah kita semuanya berkumpul di tempat yang istimewa yang dikatakan Baitullah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah bersabda, khairul biqa' fil ardi masajiduha. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Jadi kita berada di acara yang mulia, di tempat yang mulia. Nah, acara seperti ini, acara rutinan, acara zikir, acara majlis ta'lim, ini acara yang istimewa. Sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan acara seperti ini, beliau ibaratkan seperti taman-taman surga. Beliau bersabda di dalam hadis bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, jika kalian melalui taman-taman surga, maka berhentilah. Masuklah ke taman tersebut. Hadirlah ke taman tersebut. Maka para sahabat
bingung. Para sahabat taunya surga nanti di akhirat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman surga yang mana wahai Rasulullah? Surga itu kan adanya di akhirat. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Qala hilakud dzikr wa fir riwayah majalisul ilm. Beliau Rasulullah menjawab apa? Yang dikatakan taman surga adalah perkumpulan-perkumpulan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan yang dikatakan taman surga adalah majelis-majelis ilmu. Inilah yang Rasulullah SAW katakan sebagai taman-taman surga. Alhamdulillah, majelis ini ya ada zikirnya, ya ada pembahasan ilmunya. Biasanya Ustaz Abu Bakar kan baca kitab kan nggih. Buka kitab nggih. Iya. Jadi ada zikirnya, ada pembahasan ilmunya. Jadi alhamdulillah semuanya terkumpul di majelis ini. Ya zikir, ya ilmu terkumpul di majelis ini. Juga tempat di masjid yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Sehingga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, "Maka syai'un asyraf minal ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Jadi sesuatu yang paling mulia ilmu. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya dia belajar ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaknya dia berilmu. Jadi ilmu ini sesuatu yang paling istimewa di muka bumi ini. Sehingga ada salah satu ulama yang bernama Asy-Syaikh At-Tilmisani. Jadi diceritakan ada satu ulama yang bernama Syekh At-Tilmisani. Beliau adalah ulama yang sangat cinta kepada ilmu. Bahkan di cerita ini dijelaskan ketika beliau berumur 6 atau 7 tahun. Masih kecil. Ya mungkin kira-kira masih SD. Tapi beliau sangat cinta kepada ilmu. Setiap hari beliau duduk di majelis untuk mendengarkan ilmu. Nah ketika itu, ketika beliau hadir di satu majelis, ada syekh di majelis tersebut menjelaskan tentang sifat-sifat surga. Syekh tersebut menceritakan bahwa surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu sesuatu yang tempat yang paling istimewa, yang tidak pernah dipandang oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah terbesit di hati manusia. Itu adalah surga. Seindah apapun kita membayangkan surga, surga yang asli itu lebih indah. Jadi tidak bisa kita bayangkan surga itu paling indah, tempat yang paling indah. Beliau syekh tersebut menceritakan bagaimana sifat surga. Beliau menceritakan bahwa di surga itu begini. Di surga itu apa yang diinginkan oleh penduduk surga pasti Allah kabulkan. Jangankan mengucap, terlintas di hati saja sudah ada. Dalam hati saya ingin makan sate, datang sate. Apapun yang terlintas di hati Allah hadirkan. Itu kenikmatan berada di dalam surga. Dan juga syekh tersebut menceritakan tentang bidadari, bagaimana bidadari cantiknya luar biasa yang Allah sediakan kepada penduduk-penduduk surga. Semua sifat-sifat surga syekh tersebut ceritakan. Jadi diceritakan semuanya. Orang-orang senang mendengarnya. Tapi Syekh At-Tilmisani umur 7 tahun, Pak. 6 atau 7 tahun. Beliau bertanya kepada Syekh tersebut, "Wahai Syekh, hal hunaka ilmun?" Apakah di dalam surga ada ilmu?
Apakah di dalam surga ada majelis ta'lim? Apakah di dalam surga ada majelis-majelis membahas tentang ilmu? Anak kecil umur 7 tahun bertanya seperti itu. Lalu syekhnya menjawab, "Naam. Tentu ada, semua yang diinginkan oleh penduduk surga pasti Allah kabulkan." Lalu apa jawaban syekh tersebut? "Lau qulta la qultu la ladzata fiha." Kata Syekh At-Tilmisani, anak 7 tahun mengatakan apa? Seandainya engkau wahai Syekh mengatakan bahwasannya di surga tidak ada ilmu, maka aku akan katakan bahwa di surga tidak ada kelezatan di dalamnya. Semua sifat-sifat yang dijelaskan oleh Syekh tersebut, Syekh At-Tilmisani tidak tertarik. Yang beliau tanyakan ilmu. Sampai beliau katakan apa? Seandainya engkau katakan tidak ada ilmu di dalam surga, aku bakal katakan tidak ada kenikmatan di dalam surga. Beliau umur 7 tahun, Pak. Saking cintanya kepada ilmu, sampai apa yang disebutkan keistimewaan di dalam surga tidak tertarik. Tapi yang beliau tanyakan adalah apakah ada ilmu di dalam surga? Apakah ada majelis ta'lim di dalam surga? Kenapa? Karena beliau cinta kepada ilmu. Lalu beliau tumbuh menjadi orang hebat. Menjadilah Syekh At-Tilmisani. Beliau mengarang kitab, banyak karangannya yang dipakai di mana-mana. Sebab apa? Dari kecil beliau cinta kepada ilmu. Jadi alhamdulillah kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan karena kita semuanya cinta kepada ilmu. Karena kita semuanya cinta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan senang mendengarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini semata-mata karena ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendengarkan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh antum semuanya Allah kabulkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sekarang kita sudah masuk ke bulan Jumadil Akhir. Nggih. Bentar lagi bakal masuk Rajab, Sya'ban, puasa lagi, Ramadan kembali. Tidak terasa, waktu ini begitu cepat. Sampai Rasulullah katakan, salah satu tanda-tanda hari kiamat, nanti di akhir zaman itu, waktu ini terasa cepat. Setahun serasa sebulan, sebulan serasa setahun, setahun serasa sebulan, sebulan serasa sehari. Jadi, tahu-tahu Ramadan lagi, tahu-tahu Syawal, tahu-tahu nanti Maulid lagi. Terus waktu ini terasa begitu cepat. Karena memang sehingga ulama mengatakan apa? Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sesaat. Faj'alha ta'ah, maka jadilah dunia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mensibukkan dirimu di dalam waktu yang sesaat untuk mencari dunia. Sebentar kita, Pak. Kita ini di dunia ini bagaikan orang yang transit. Jadi kita mau jalan, seandainya mau dari sini mau ke Jakarta, transit ke Surabaya dulu. Tentunya orang transit tidak bakalan lama. Sebentar. Setelah selesai hajahnya, kita bakal jalan lagi untuk menuju tujuan asli kita. Sama seperti kita hidup di dunia sekarang. Kita ini transit di dunia. Tujuan asli kita adalah akhirat. Jadi kita tidak bakalan lama-lama di dalam dunia. Karena cuman hanya lewat saja. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Tahir mengatakan apa? Dunya kamahilil maqar fa inna mahilil mamar. Famsik wa afkir fin nazar wa la takun kasaimah. Dunya kamahilil maqar. Dunia ini bukan tempat tinggal. Fa inna mahilil mamar. Hanya saja dunia ini tempat untuk melewati. Hanya lewat cuman transit. Karena dunia tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Karena kita kelak bakal di akhirat selama-lamanya. Jadi jadikan dunia ini yang sesaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu kisah. Dikisahkan
di zaman nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu umurnya kan panjang-panjang. Ada yang umurnya ratusan tahun, ada yang umurnya ribuan tahun. Jadi diceritakan di zaman nabi terdahulu ada seorang ibu menangisi anaknya yang meninggal. Seorang ibu nangis, ada anak-anaknya di depan, remaja meninggal, nangis ibunya ini. Lalu sama nabi tersebut didatangi, seorang wanita ini didatangi. Ditanya oleh nabi tersebut, kenapa engkau menangis? Lalu ibu tersebut menjawab, wahai nabi, saya terharu, saya menangis, saya sedih. Kenapa? Anak saya meninggal, kesian, masih muda. Anak saya ini masih muda sudah meninggal, kesian. Lalu nabi tersebut bertanya, umur berapa anak anda? Anak saya masih muda, sudah meninggal, kesian, umur 250 tahun. Jadi kata orang tua tersebut, kata ibu tersebut, kesian anak saya masih muda, umur 250 tahun masih muda. Lalu nabi tersebut mengatakan apa? Oh, jangan sedih. Anak anda itu bukan muda, jangan sedih. Ketahuilah nanti nabi akhir zaman, umatnya tidak lebih umurnya dari 60, antara 60-70 tahun. Anda tidak usah sedih. Anak anda umur 250 tahun ini lama. Nanti ada umat nabi terakhir umurnya antara 60-70 tahun. Kaget. Orang tua tersebut kaget. Loh, beneran? Iya. Nanti nabi akhir zaman umatnya itu umurnya antara 60-70. Lalu apa kata wanita tersebut? Wanita tersebut mengatakan, seandainya kalau aku dijadikan umat itu, yaitu umat sekarang ini yang antara 60-70 tahun, kata wanita tersebut, seandainya aku dijadikan umat itu, aku tidak bakalan bangun rumah. Aku tidak bakalan sibuk mencari dunia. Aku cukup mengambil batu besar, aku taruh di tengah, ketika matahari ada di barat, aku sembunyi di timur. Ketika matahari ada di timur, aku sembunyi di barat. Jadi buat tempat teduhnya tidak usah bangun rumah, cukup ngambil batu besar. Kenapa? Sia-siakan waktu katanya. Loh, umur 60-70 tahun mau bangun rumah, mau cari dunia, sia-sia. Kita menyanyiakan waktu begitu banyak buat nyari dunia. Sampai orang tersebut mengatakan apa? Cukup pakai batu aja buat tinggalnya. Selebihnya aku pakai buat ibadah umurku. Umur 60-70 tahun sebentar. Maka dari itu Imam Syafi'i mengatakan apa? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalian berbekallah dengan bekal takwa. Jadi kita ini bakal menuju ke akhirat, kita ini cari bekal di dunia, Pak. Cari bekal untuk dipakai nanti di akhirat. Kata Imam Syafi'i apa? Berbekallah kalian dengan takwa. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya kalian tidak tahu. Idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Jika malam sudah datang, kalian tidak tahu apakah nanti masih hidup apa enggak. Ketika fajar sudah terbit, apakah masih hidup apa enggak? Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menjamin. Fakam min arusin zayyanuha li zawjiha waqad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak orang yang mau menikah itu, Pak. Berapa banyak orang yang menikah yang berhias untuk suaminya. Ketika malam menikah, Allah cabut nyawanya. Wa kam min sigharin yurja tul umrihim waqad qubidat waqad udkhilat arwahuhum dulmatal qabri. Dan berapa banyak anak kecil yang diharapkan besarnya. Orang tua kalau ada anak kecil kan berharap, kapan anakku besar ya, kapan anakku tumbuh dewasa ya. Diharapkan besarnya. Waqad qubidat arwahum waqad udkhilat arwahuhum dulmatal qabri. Sedangkan rohnya sudah Allah masukkan ke dalam kegelapan kubur. Wa kam min sahihin mata bila illatin min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Berapa banyak, kata Imam Syafi'i, orang yang sehat tahu-tahu mati tidak ada sebab.
Berapa banyak? Sehat, hidupnya sehat, badannya tidak ada yang sakit, tahu-tahu mati, tahu-tahu meninggal. Berapa banyak? Wa kam min saqimin asha hinan min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakit, yang telentang ada di tempat tidur, tidak bisa bangun, tapi hidup bertahun-tahun. Berapa banyak? Yang sakit sudah telentang ada di kasur, tidak bisa apa-apa sudah, tapi hidup bertahun-tahun, tidak meninggal. Tidak ada yang tahu umur. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhum wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang ketika pagi dan sorenya tertawa terbahak-bahak, sedangkan kain kafannya sudah disiapkan oleh orang dan dia tidak tahu. Jadi hidup ini sebentar. Makanya kata Imam Syafi'i, berbekallah dengan takwa. Tidak ada yang menjamin hidup. Siapa yang bisa jamin 1 menit, 1 jam ke depan masih hidup? Tidak ada yang bisa jamin. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya yang bernyawa bakal merasakan yang namanya kematian. Entah kapan itu kematian, tidak ada yang tahu. Ya bisa besok, bisa lusa, bisa setahun, bisa 2 tahun. Ya mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dalam kesehatan, sehat walafiat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu penting bagi kita untuk berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa bermanfaat bagi kita kelak di akhirat, yang bisa bermanfaat bagi kita. Dan yang terpenting apa? Satu-satunya jalan supaya kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya pintu adalah pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa, Pak, masuk ke surganya Allah tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Kita sampai kepada Allah tanpa Rasulullah tidak bisa. Kita pasti harus melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jaminan yang pasti memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala apa? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa menjamin dengan amal ibadah kita. Tidak bisa kita jamin. Amal ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semua belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini, salawat ini yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan salawat ini kita bisa memancing syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah katakan apa? Man shalla alayya alfa marrah wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sehari 1000 kali, wajib dia mendapatkan syafaatku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali. Berapa lama 1000 kali? Sebentar 1000 kali. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak nyampe setengah jam kita sudah bisa sholawat 1000 kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa balasannya? Apa kata Rasulullah? Wajabat lahu syafaati. Wajib dia mendapatkan syafaatku. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sehari 1000 kali, wajib mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita pegang untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita semuanya ditolak, kebaikan kita semuanya belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu-satunya yang pasti diterima oleh Allah adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salawat ini yang bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaatnya kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dikumpulkan di surganya Allah, tentunya bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat majlis yang baik ini kita semuanya dijadikan orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunianya, baik akhiratnya, baik ibadahnya, baik rezekinya, baik anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis ini melainkan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga-keluarga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya minta Fatihah untuk almarhum Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'ak dan juga Al-Habib Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang kemarin meninggal dunia. Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'ak wal Habib Ahmad Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa usulihima wa furu'ihima wa awliya fi hadhihi al-baldah, خصوصا من لا ذاكر له ولا زائر له، خصوصا الحبيب جعفر بن ساخن السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم، الحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحباب رقيع بن جعفر بن ساخن السقاف وأولياء في حياة البلدة ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة، أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.